Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkumpulnya kita di sini meminta keadilan atas matinya 6 laskar yang belum tahu siapa pelakunya, betul. Kita negara hukum, betul. Tapi kita ngerasa diasingkan oleh hukum, betul. Yang kedua, kita minta imam besar kita Habib Rizik bin Hussein Shihab. Subhanallah, beliau hanya mengumpulkan maulid orang banyak orang yang berkumpul. Kenapa beliau ditangkap? Betul. Dan kita juga minta aparat kepolisian untuk bertindak adil. Baik, ya ikhwan, kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, kesimpulannya bahwa aksi 18-13 telah 18-12 telah dilakukan arogansi kekuasaan oleh pihak kepolisian sehingga menimbulkan daripada korban-korban berjatuhan di rakyat Indonesia. Ini merupakan pelanggaran HAM berat yang harus kita lawan dan tidak boleh kita biarkan seperti ini semena-mena menindas rakyat dengan otoritas kekuasaan. Oleh karenanya, pertama kami sampaikan bahwa aksi 18-12 adalah aksi damai. Kami datang dengan baik-baik, mengikuti protokol kesehatan. Kemudian mobil komando begitu datang membawa sholawat, membacakan sholawat dipimpin oleh Kiai Abdul Rashid, tiba-tiba langsung direbut paksa oleh pihak kepolisian, sehingga kami kesulitan untuk mengajak umat untuk mengarah pulang karena mobil komando direbut oleh pihak kepolisian. Kemudian kami menyesalkan segala macam bentuk penangkapan dan penculikan terhadap seluruh peserta aksi 18-12 ini. Dan yang ketiga, kami serukan kepada seluruh umat Islam jangan mundur untuk berjuang menegakkan keadilan dan Masa Habib Rizik ditangkap, Jawara Betawi. Kami sudah turuti aturan mainnya. Polisi mengamankan 155 orang terkait aksi 1812 yang digelar di Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Di antara masa Habib Rizik yang diamankan itu ada 4 Jawara Betawi yang tergabung dalam Brigade Jawara Betawi 411. Namun, ada pula peserta aksi yang kedapatan membawa senjata tajam atau sajam dan ganja. Panglima Brigade Jawara Betawi 411 Munarman Bashir menyebutkan ada 4 anggotanya yang diamankan aparat keamanan saat aksi 1812. Mereka ditangkapi satu persatu di sekitar Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Kita sudah mundur dengan tertib dengan baik-baik, tapi di dalam perjalanan mundur ada yang mengambil satu persatu anggota kita para Jawara. Akhirnya ada 4 orang yang diambil itu adalah Bang Latif, Bang Fuad, muridnya 3 orang dari perguruan Cik Piting Pasar Minggu, dan 1 dari Jawara Timur. Ungkapnya dalam sebuah cuplikan video yang kembali dilihat okezone.com pada Sabtu kemarin. Basir menuturkan pihaknya telah bernegosiasi agar ke-4 anggotanya dibebaskan. Akan tetapi, polisi menyebut mereka membawa senjata tajam. Saya yakin di situ nggak ada sama sekali yang namanya senjata tajam. Untuk itu saya menekankan kepada aparat untuk membebaskan saudara kami dari Jawara Betawi yang sudah menuruti aturan mainnya. Aturan main yang dimaksud olehnya yaitu telah meninggalkan lokasi kejadian ketika ada himbauan untuk membubarkan diri. Dia menekankan, sebagai Jawara Betawi, mereka tidak ingin membuat keributan di kampungnya sendiri. Kita sudah mundur tapi kenapa diambil satu-satu? Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini kampung kita. Kita tidak akan melakukan kerusuhan atau keributan, malah kita mau menjaga, ucapnya. Sebagaimana diketahui saat itu petugas keamanan telah membubarkan peserta demonstrasi 1812 bersama anak NKRI yang bertajuk Tegakkan Keadilan Selamatkan NKRI. Aksi ini dihadiri berbagai organisasi masyarakat atau ormas, di antaranya adalah FPI, GNPF Ulama, PA212, dan lainnya. Mereka menuntut penuntasan kasus penembakan 6 laskar FPI dan pembebasan Habib Rizik Shihab. Polisi meminta masa aksi 1812 di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat untuk membubarkan diri karena situasi masih pandemi. Masa pun sempat dorong-dorongan dengan polisi. Dari pantauan di Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat hari ini sekitar pukul 13:20 waktu Indonesia Barat, satu mobil komando yang diiringi oleh massa FPI dan kawan-kawan tiba di depan gedung Sabta Pesona. Polisi meminta agar massa membubarkan diri.
Kami meminta untuk tidak berkerumun, silakan membubarkan diri, Jakarta masih pandemi. Kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto lewat pengeras suara. Tak lama kemudian, mobil komando massa aksi bergerak mundur. Sekitar 50 meter mundur, mobil komando kemudian berhenti. Massa yang berada di mobil komando turun. Pada saat itulah aksi polisi dan massa dorong-dorongan. Massa juga meneriakkan sholawat. Petugas kepolisian dengan tameng berjaga agar massa tidak maju ke depan gedung Sabta Pesona. Massa diminta mundur ke arah Jalan Budi Kemuliaan. Sambil berjalan mundur, massa melantunkan sholawat. Massa dari emak-emak tampak tidak terima ketika diminta mundur dan berteriak. Sejumlah massa ada yang datang dari arah Tamrin, di antara massa tampak menggunakan kursi roda. Polisi membentuk barikade agar tidak maju ke patung kuda. Kapolres terus mengingatkan massa untuk membubarkan diri. Sementara itu situasi lalu lintas dari tersendat di sekitar lokasi. Sedangkan akses Jalan Medan Merdeka Barat telah ditutup. Sebelumnya, polisi menghimbau massa aksi 1812 yang menuntut Habib Rizik dibebaskan dari tahanan untuk tidak berkerumun. Massa aksi 1812 diwajibkan mengikuti rapid test antigen di posko yang disediakan. Kalau tidak mau dirapid atau dirapid antigen, mohon jangan berkumpul. Mohon bantuannya. Bantu kami dari TNI Polri yang sudah sediakan posko pemeriksaan rapid test dan rapid antigen. Mohon merapat ke posko, kata Kapolsek Gambir Kompol Kadi Budiarta di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat hari ini. Tuntut HRS dibebaskan, massa aksi 1812 direpresi. FPI. Negara ini dikuasai oleh rezim diktator. Sekretaris DPP FPI menanggapi tindakan represi oleh personel gabungan TNI Polri yang memukul mundur massa aksi 1812 di sekitar Istana Negara Jakarta Pusat pada Jumat siang hari ini. Aparat gabungan membubarkan massa terkait penegakan protokol kesehatan COVID-19. Munarman mengatakan tindakan pembubaran massa yang berdemonstrasi adalah bentuk bahwa negara bersikap diktator. Bahkan, Munarman menyebut pemerintah melanggar supremasi hukum. Pembubaran adalah bentuk-bentuk dari neo-otoritarianisme. Terbukti sudah, negara ini sedang dikuasai oleh rezim diktator yang sudah melanggar prinsip-prinsip the rule of law. Kata Munarman ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat Jumat hari ini. Dia menuturkan atas tindakan tersebut massa aksi lebih memilih meninggalkan lokasi demo. Menurutnya, massa aksi malas berurusan dengan rezim yang kejam. Sebagaimana diketahui, aksi 1812 bertajuk Tegakkan Keadilan Selamatkan NKRI. Aksi ini akan dihadiri berbagai organisasi masyarakat atau ormas. Di antaranya adalah FPI, GNPF Ulama, PA212, dan lainnya. Mereka menuntut penuntasan kasus penembakan 6 laskar FPI dan pembebasan Habib Rizik Sihab. Massa 1812 menolak dites rapid. Sebelum dibubarkan, massa simpatisan Rizik menolak untuk dites rapid saat hendak dites. Massa yang sudah berkumpul pun langsung dipaksa untuk rapid test. Tim pemburu COVID-19 Pemprov DKI Jakarta diterjunkan untuk memeriksa pengunjuk rasa. Saat aksi itu, polisi terus menghimbau warga untuk tidak melakukan aksi karena saat ini tengah pandemi COVID-19. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Polisi Heru Novianto bahkan dengan tegas mengancam akan membubarkan paksa aksi massa. Tapi mereka tak mengindahkan himbauan tersebut. Massa pun dipukul mundur hingga Tanah Abang. Masa aksi simpatisan Rizik ada yang terluka. Satu peserta aksi 1812 yang menuntut Imam Besar FPI Rizik Sihab dibebaskan dari tahanan terluka pada Jumat hari ini. Hal itu terjadi ketika polisi mengusir paksa peserta aksi 1812 saat baru berdatangan ke area patung kuda Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Bagda Jumatan. Dari pantauan awak media, peserta aksi terlihat kocar-kacir dipukul mundur aparat. Bahkan, tampak beberapa orang diringkus di sekitar lokasi unjuk rasa. Terpantau lebih dari 10 orang peserta diamankan oleh aparat. Bahkan, salah satu demonstran diamankan dengan kondisi kepala yang berdarah. Dalam pantauan terhadap unggahan di media sosial Instagram, aksi besok punya agenda untuk menuntut dibebaskannya Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab tanpa syarat. Selain itu, agenda tersebut juga menuntut untuk menuntaskan kasus tertembaknya 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek, menuntut untuk berhenti mengkriminalisasi ulama, hingga berhenti untuk membuat diskriminasi hukum. Politikus senior Amin Rais dalam pernyataannya justru mengatakan berniat untuk menemui langsung Presiden RI Joko Widodo. Kami akan minta waktu untuk ketemu Pak Jokowi, ya langsung ke jantungnya kekuasaan, jadi jangan takut.
Kata Amin seperti dikutip dari pikiranrakyatbekasi.com dari Antara pada Kamis hari ini. Diungkapkan Amin Rais, rencana ia akan meminta Jokowi untuk menghentikan atraksi politik saat ini serta meminta Jokowi untuk tidak memberikan angin kencang kepada komunisme karena dianggap berat sebelah dalam hal relasi dengan Beijing atau China. Sementara alasan lain yang menjadi penyebab ia tidak ikut berdemonstrasi dikatakan Amin Rais karena faktor usia. Jadi aksi tersebut menurutnya akan dilakukan oleh aktivis yang lebih muda. Sementara itu mendapati rencana aksi ini, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia atau DPP MUI, Amir Syah Tambunan, meminta agar massa dapat mengurungkan rencana tersebut mengingat situasi yang masih pandemi COVID-19. Amir Syah pun menyarankan sebaiknya massa dapat melakukan cara lain untuk menyampaikan tuntutannya, seperti membuat tuntutan lewat media sosial atau surat resmi kepada lembaga yang dituju, serta patuh terhadap aturan. Selain itu, ia juga meminta simpatisan untuk dapat mempertimbangkan etika terkait unjuk rasa di tengah pandemi.